Aku kira tiap episode bakal ada hubungannya dengan Hayashi, tapi ternyata tidak. Kali ini cuma fokus ke Metaka dan Nikaido, dan ya, nama yang dibuat untuk cewek ini menarik, meskipun aku yang lelaki ini nonton. Kenapa begitu? Karena pertemanannya luar biasa. Metaka tertarik oleh ceritanya Nikaido di masa lalu, sedangkan Nikaido tertarik oleh first look Metaka di masa lalu. Terus di episode keempat ini ada part yang aku suka, yaitu ketika satu model lepe-lepe on, wajar lah ya karena dia cantik. Terakhir, melihat POV Nikaido di akhir episode, berasa kalau dia dan gurunya Metaka sudah takdirnya buat bertemu kembali. Epic kali ini anime ceritanya. Episode yang mengakhiri ketenangan sebelum badai, tiap karakter khususnya para CAKDF melakukan latihan biar tambah kuat, sedangkan Kafka melakukan satu hal yang belum dia lakukan, bertemu teman lama. Mengenang masa lalu bersama Kapten Minah dan dicermai oleh rekan lama Reno dan kawan-kawan. Aku suka bagaimana CAKDF sangat solid buat bertambah kuat, namun kemunculan Kaiju baru di berbagai tempat menandakan kalau Kaiju number 9 juga sudah melakukan persiapan matang. Itu berarti baru season 2 mau dimulai, ya. Kesan yang diberikan Goa ke Anemone dan Shield serta Toto itu terlalu kuat. Meskipun mereka bertiga masuk ke dunia mimpi seperti yang ada di anime bapaknya Boruto, kehadiran Goa tak bisa dihilangkan dengan mudah. Bahkan hati Goa sendiri ada dilema, menandakan seprofesional apapun seseorang, hati kecilnya tetap pasti ada yang mengganjal saya saat melakukan hal tak disuka. Jadi itulah kenapa ketika teman Goa bakal tak mempan dengan apapun hipnotis yang Goa lakukan. Hehehe. Battle Dark Game dimulai dan terdapat dua perbedaan di dalamnya. Minogra memanusiakan para monster yang jadi warga negaranya, sedangkan musuhnya Brave Questus membonekakan warga negaranya. Yang Minogra sukarela dan setia, sedangkan Brave Questus patuh karena terpaksa. Yang Minogra gigi bisa menguatkan monster pilihan, sedangkan RPG sepertinya paten karena sudah standarnya. Siapa yang menang di akhir aku tak tahu, tapi saat aku memilih untuk menguatkan satu monster terkuat yang dimiliki, tiba-tiba merinding jir. Episode kali ini anime mengubah suasana hatiku. Anime Format Kitchen ini menunjukkan POV orang pintar itu bagaimana saat mencapai puncak dan gak ada yang bisa diajak buat mengkaji seperti yang dirasakan Kai dan Hirose. Kesepian bakal ada buat menemani mereka seperti bola bijar yang bila semakin terang maka bayangan juga semakin besar. Nah, di animenya juga ada prinsip makanan itu MVP yang membuat Gaku akhirnya tahu cara dan resep untuk membuat makanan penutup. Penasaran reaksinya Hirose setelah makan makanan Gaku nih? Pasti kaget. Part pertama menganalogikan seperti apa rezeki itu beredar. Yutani ingin mendekati Atori secara agresif, malah Suzu yang dapat balukan Atori yang gak butuh yang dapat rezeki. Di part kedua menunjukkan anomali manusia, padahal di alam bebas, tapi Ruri malah mendekati Paya karena penasaran, kayak film horor aja, ada yang gak beres malah didekati. Part terakhir gua ngakak saat bokong liar bisa kayak bicara gitu. Akhirnya Lloyd kagak nonton doang bung kali ini, mantap. Meskipun Claire kena tangkap, gak perlu waktu berhari-hari buat misi penyelamatan dan langsung kejar ke atas kapal terbang, langsung satset. Aku suka bagian itu, namun setelah gelut lawan Crystal ronde kedua, balik menyebalkan lagi bung. Bangke, alurnya mudah ditebak dan dibuat lama agar gak gelut-gelut. Para adventurer juga fokus mengamati dan tak langsung bertindak. Tiba-tiba tuh berkontinuas saat mau melakukan sesuatu. Gregetan gua lihatnya. Buset, menjelang akhir season para staff ngebut ceritanya bunga, banyak plot twist terjadi dan yang paling buatku shock ialah berubahnya Shigeru jadi good looking. Aku suka tiap karakter spek manusia super mencoba menantang sang dewa sejati, tapi ya kalah status jadi kalah telak mereka. Aksinya aku bisa bilang lumayan, dan karena ceritanya penuh plot twist aku jadi hype dengan episode terakhir yang akan datang.
Fuji memang wanita unik ya. Kutu buku penampilan sederhana tak menyumbangkan pekerjaannya, mau nyortir barang berharga, penuh rahasia, baik kepada tetangga dan teman, sering pakai celana pendiam, bersikap dewasa, kurang apa lagi coba. Ya aku suka dia masih menghargai karirnya sendiri dengan menonton anime yang dia termasuk staff di dalamnya. Namun Yosuke-nya sedikit nih, mungkin next episode bakal istimewa dengan fokus ke Fuji dan Yo doang. Hehe. Rekan GG itu memang berharga ya, padahal Danica dan Chetan sudah berjanji kalau ada apa-apa di antara mereka, maka salah satunya harus meninggalkan dia yang kena apa-apa, tapi ya agak berguna karena menyangkut nyawa. Aku suka pertemanan anime seperti itu. Dengan bantuan para staf hotel Inhumans, mungkin pasar dagang asin bakal modal karena kalah organisasi. Episode 11 ini juga membuatku sadar kalau Chetana itu manis sebab dia bisa merasakan jatuh cinta. Ya semoga endingnya happy lah, semoga gak kayak episode seperti sebelumnya yang kebanyakan nge-shot. Episode emosional bungah terutama buat Gile dan Buniro, makhluk berjenis sama bernama Slime. Karena memiliki IQ yang berbeda, maka mereka juga mendapatkan BV yang beda. Kalau Buniro dinasihati oleh Mami langsung sadar dan langsung tancap gas buat mengatasi masalahnya, maka kalian terlalu pintar menganggap ujian Kotaro malah berbalik dan membuatnya jadi yandere. Gile jadi kawaii, ambisinya pun jadi manusia sangat besar hingga membuat dia menghalalkan segala cara biar dapatkan hati Kotaro. Namun Kotaro yang gak senang di-scan ini menandakan kalau Gile pasti bakal gagal ya. Dia terlalu ekstrim. Episode full absurd, momen intinya senang-senang di pulau tak berpenghuni. Seperti anime-anime lain pada umumnya, menjelang akhir season semua tokoh dimunculin, entah itu season 1 atau season 2, kecuali para pria bangke guru dan teman kuliahnya Iori. Namun yang paling konyol menurutku ya tetap Iori dan Kohesi. Iori klimaksnya kejar Hunter karena lihat Chisa lagi ganti pakaian, sedangkan Kohei mati kutu terus di depan idolanya. Kemudian wajah absurd juga tetap dimunculin oleh para pria ya. Anime ini memang menjunjung kecantikan karakter ceweknya ya. Sepertinya penderitaan di dunia bulan membuat Tsukimiya gila ya. Akibatnya dia jadi sangat mengidamkan kebahagiaan, dan karena terlalu ingin bahagia dia mau jadi penguasa yang menguasai Denji Heianku. Dia mau mewujudkan impiannya dengan bertambah kuat dan akhirnya berhasil. Padahal sudah dikeroyok Takeru dan Shaime, tapi dia masih tegak dan gak lecet sedikit pun. Dia super power. Lawan robot gede aja dia bertubuh cantik masih bisa menang. Gak tahu lagi dah gimana menghentikan cewek gila ini. Sekian dari aku, sampai jumpa di film bye.